Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati sekaligus kami doakan Ketua dan Pengurus DKM Al-Hijrah, Bapak Ibu sekalian jamaah salat Isya yang insya Allah akan dilanjut dengan salat tarawih malam ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Waras? Ini penting ditanyakan karena ini zamannya banyak yang sehat fisiknya tapi batinnya kadang-kadang terganggu. Mudah-mudahan semua kita yang berhadir malam ini insya Allah sehat lahir dan batin. Amin. Berapa hari lagi Lebaran? Udah ada yang pasang status Hamin berapa gitu? Masya Allah. Ini masih istiqomah di Al-Hijrah, masih istiqomah dengan segala dinamika ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada yang berpuasa versi quick count. Ya, ini bahaya, lagi musimnya quick count ini. Jangan sampai nanti ada yang puasanya quick count ini. Belum sampai 29 atau 30 sudah selesai puasanya. Itu namanya puasa versi quick count. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema yang diamanahkan kepada kami tentang taat dan patuh kepada pemimpin. Ini temanya ngeri-ngeri sedap ini Bapak Ibu sekalian. Untung saja dibatasi oleh waktu. Kalau nggak dibatasi oleh waktu bisa melebar kemana-mana. Jadi judulnya malam ini kultum. Kultum ini kepanjangan dari kuliah terserah antum. Jadi bisa 15 menit, bisa 5 menit, bahkan bisa kurang dari 5 menit. Jadi kita ambil kesepakatan saja malam ini tidak usah pakai durasi waktu, kita pakai kode alam saja. Kode alamnya kalau sudah ada 3 orang yang nguap, kita tutup kultumnya. Alhamdulillah saya sudah menemukan 2. Ini lagi nyari satu lagi nih Pak. Pokoknya kalau ada satu lagi yang itu selesailah kultumnya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sederhana saja singkat 3 poin yang ingin kami sampaikan mengenai tema kita malam ini. Berdasarkan hadis dan kaedah usuliyah dalam agama kita. Pertama, Nabi menegaskan dalam satu hadis sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, menjadi pemimpin itu ada baiknya dan juga ada buruknya. Jika dia amanah terhadap kepemimpinannya, menjadi amal untuk dia, tapi ketika tidak mampu amanah, maka justru akan menjadi azab bagi yang bersangkutan. Dan setiap individu kita
adalah pemimpin, dan kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam Quran surat yang keempat, An-Nisa ayat 59, Allah menegaskan, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ila akhiril ayat. Yang sama-sama perlu kita garis bawahi, ketiga taat kepada Allah masih memakai kata ati'u, taat kepada Rasulullah memakai kata ati'u, tapi ketiga kepada ulil amri sudah tidak memakai kata ati'u. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketaatan kepada pemimpin sifatnya tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin dalam skala apapun. Kalau dalam masalah agama, pemimpin itu disebut ulama. Kalau dalam ranah sosial kemasyarakatan, itu yang disebut dengan umara. Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada pemimpin termasuk ketaatan kepada para pemimpin dalam ranah agama yang disebut dengan ulama. Turunannya nanti akan banyak, ada pendakwah, ada ustadz, macam-macam. Ketaatan kepada semua itu tergantung ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam agama kita kaedahnya jelas, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kenapa Allah memakai kata atiu, taat? Taat di sini konotasinya adalah adil. Makna yang paling tepat dari ketaatan kepada siapapun pemimpin dalam ranah apapun adalah keadilan dalam bersikap. Kalau baik, katakan baik. Kalau tidak baik, katakan tidak baik. Bukan hanya kepada pemerintah, kepada ulama sekalipun. Maka tidak ada istilah fanatik dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada istilah fanatisme dalam Islam. Fanatisme itu meminjam bahasa saudara-saudara kita orang Tegal. Fanatisme itu sama dengan istilah pokoke. Pokoke, kalau udah pokoke itu udah susah dicerahkan itu. Kalau keluar kata itu bukan orang Tegal, bukan. Meminjam istilah saja. Pokoknya ustadz saya, pokoknya kiai saya, pokoknya itu nggak ada dalam Islam, Pak. Yang mutlak ditaati itu hanya Allah dan Rasulnya, titik, nggak pakai koma. Pantunnya cuma satu, very good, very fine. Mau very good, very fine, nggak mau ikut cari yang lain. Itu prinsip dalam Islam. Tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena manusia itu pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian hanya merasa hebat, merasa kuat, merasa pintar, merasa soleh, merasa. Hakikatnya belum tentu. Sekarang baik, kedepannya belum tentu. Dulu baik, sekarang dan kedepannya belum tentu. Maka selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib kita taati. Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk mentaati. Itu kaidah baku dalam Islam. Itu Quran. Nggak usah didialogkan, nggak usah didebatkan, nggak usah didiskusikan. Mau ikut pakai, nggak mau ikut tinggalkan. Itu prinsip dalam Islam. Maka kaedahnya khuzil islama kulluh awit turku kulluh. Ambil Islam itu semuanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286.
Udkhulu fis-silmi kaffah. Kalau tidak mau pakai Islam, tinggalkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Yang jelas summa latus alunna yauma idzin anin naim. Semua kelak akan Allah minta pertanggungjawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwatal iman jamaah Masjid Al-Hijrah, nggak ada fanatisme terhadap siapapun. Islam mengajarkan egalitarianisme. Semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah hanya orang yang paling takwa di antara kita. Mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau siapapun, gak ada urusan. Gak ada fanatisme dalam Islam. Jadi jangan sampai jamaah Masjid Al-Hijrah ikut-ikutan yang lain. Di tempat lain itu gak mau ngaji, gak mau dengerin ceramah kalau yang ceramah bukan ustadznya. Selalu aja ditanya, yang ceramah siapa? Ustadz A. Oh, bukan ustadz saya itu. Nah terus ustadznya siapa? Mau siapapun yang bicara di depan kita Bapak Ibu sekalian, selama memakai Quran, memakai hadis, ustadz kita, guru kita itu. Oh jenggotnya nggak panjang ustadz, nggak ada urusan sama jenggot. Kalau urusannya sama jenggot, Abu Jahal duluan masuk surga itu. Jenggotnya panjang banget itu Abu Jahal itu. Nggak ada urusan dengan segala tetek bengek yang tampak secara kasat mata. Yang kita lihat bagaimana cara berpikirnya, apa landasannya, kemana rujukannya, pakai Quran apa tidak, pakai hadis apa tidak. Kalau nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, terus pakai apa? Inilah egaliternya Islam. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan satu kata kunci. Jangan pernah mencari dan mengikuti orang yang benar, tapi cari dan ikutilah kebenaran, maka Anda akan menemukan orang yang benar. Jangan pernah mengikuti dan mencari orang yang benar. Nggak ada yang mutlak kita ini semuanya ini. Tapi cari dan ikuti kebenaran. Bicara tentang kebenaran dalam Islam mutlak itu Quran, itu hadis, nggak ada salahnya. Kalau ada yang mengatakan nggak masuk akal Ustadz, ayatnya nggak masuk akal, hadisnya, bukan ayat dan hadisnya yang nggak masuk akal, akalnya yang nggak bisa masuk kepada Quran itu. Nggak ada yang tidak masuk akal dalam Islam, semua masuk akal. Pertanyaannya mau pakai akal siapa? Kalau mau pakai akal Abu Bakar masuk semua Pak. Tapi kalau pakai akalnya Abu Jahal, oh nggak masuk-masuk Pak. Itu ada bedanya itu, Abu Bakar sama Abu Jahal dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kan. Ketika ditanyakan kepada Abu Bakar tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, Abu Bakar malah nanya, yang melakukan siapa? Dijawab, yang melakukan Muhammad. Jawaban Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya, kata Abu Bakar. Tapi kalau Abu Jahal dan teman-temannya ditanya tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi, jawaban Abu Jahal apa? Gila itu Muhammad. Maka ada dalam Quran, innahu lamajnun. Itu kata-kata Abu Jahal wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Akalnya nggak bakal mampu menampung yang begitu itu. Maka Bapak Ibu sekalian, cari dan ikuti kebenaran, maka kita akan menemukan orang-orang yang benar. Tapi kalau kita mencari dan mengikuti orang yang benar, kita tidak akan pernah ketemu dengan kebenaran yang hakiki. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sedikit memperkuat apa yang disampaikan oleh DKM tadi tentang misi dakwah dan pendidikan kami. Bapak Ibu sekalian, kami memang dititipi amanah anak-anak yang putus sekolah, tapi kami bantu sekolahkan dengan catatan perjanjian hitam di atas putih bermaterai. Kalau dia mau menghafal Al-Quran sampai tuntas, kami sekolahkan dengan segala upaya dan daya yang ada. Tapi kalau nggak mau, kami tidak mau.
Nah, Bapak Ibu sekalian, misi kami ini ada di 3 provinsi. Aceh tepatnya di Takengon, Sumatera Utara tepatnya di Padang Lawas Utara, kemudian di NTT itu tepatnya Flores. Sekarang ini sudah ada 200 anak-anak. Nah, kami butuh Al-Quran, tapi bukan Al-Quran yang biasa, Pak, tapi Al-Quran yang sistem per juz. Juz 1 sampai juz 30-nya terpisah. Karena anak-anak kita ini kalau menghafal Quran dari mushaf yang biasa, baru hafal 1 juz dia sudah mengeluh. Dia bilang, Ustaz, Qurannya masih tebal ya gitu. Ya tebal lah, masih 29 juz lagi. Tapi kalau sistem per juz, dia cabut selesai simpan, cabut selesai simpan. Jadi dia tidak terbebani dengan tebalnya Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kami mohonkan di bulan Al-Quran ini, di malam yang baik ini, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada kelapangan rezeki. Ini bukan paksaan. Yang ada kelapangan rezeki berkenan membantu perjuangan ini. Kalau dirupiahkan per mushafnya itu, kalau Bapak Ibu tanya di toko, itu 130.000. Tapi kita dibantu oleh jamaah yang punya percetakan, didiskon menjadi 95.000. Tapi kami sepakat membulatkan menjadi 100.000, karena 5.000-nya akan kami gunakan untuk memberi sedikit kita sebut kepada para guru ngaji di pedalaman, Pak. Guru-guru ngaji di pedalaman itu tiap malam ngajar dari maghrib sampai isya, tapi nggak ada yang memperhatikan. Padahal perjuangan mereka luar biasa, dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan ada yang berkenan membantu. Nanti ada tim kami di belakang yang menyiapkan tempat memfasilitasi Bapak Ibu yang mau berwakaf setelah sholat tarawih. Mudah-mudahan semua amal kita di bulan suci Ramadan, khususnya malam ini, diperkenankan oleh Allah. Hajat dan doa kita diijabah oleh Allah. Semua yang hadir ini Allah karuniakan kesehatan lahir batin, umur panjang dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan semua pahala amal soleh kita Allah alirkan sebagai rahmat dan ampunan kepada ayah dan ibu kita semua, khususnya ayah ibu kita yang telah mendahului kita semua. Semoga ini menjadi rahmat dan ampunan di alam kubur beliau masing-masing. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.